2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan saya, yaitu di modul 1 dan 2. Di sini yang pertama ada di modul 1, yaitu tampilkan jumlah order dan tanggal order berdasarkan tanggal order. Yang keenam, tampilkan total order dan company name berdasarkan company name-nya. Ini hasilnya. Nah, itu maksudnya select order date, itu menampilkan order date, terus menghitung sebagai jumlah order. From tabel order, group by mengkelompokkan berdasarkan tanggal ordernya. Itu maksudnya as jumlah order itu menghitung berapa orderan yang ada di tanggal order tersebut. Terus nomor 6, tampilkan total order dan company name berdasarkan company name-nya. Mengambil C, itu C dialiaskan company name, count order ID sebagai total order, itu menghitung ID order sebagai total order. From customer, tabel customer, join order on C customer ID sama dengan ID, yaitu menggabungkan ID order yang ada di tabel customer dan tabel order. Group by dikelompokkan berdasarkan company name-nya. Jadi ini total ordernya berdasarkan ID order yang ada di company name-nya. Lanjut yang D. Nah, nomor 5, tampilkan nama supplier yang memiliki produk yang sudah discontinue. Jadi select as company name nya dialiaskan S, from supplier S, join product P on S supplier ID sama dengan P supplier ID, yaitu menggabungkan ID supplier yang ada di tabel supplier dan tabel produk. Group by as company name, yaitu mengkelompokkan berdasarkan nama kompaninya. Having sum P tidak discontinue lebih dari 0. Having sum, kenapa pakai sum di sana? Karena kenapa pakai having sum? Karena di sum itu kan peduli value. Terus having sum itu menyaring, jadi yang diambil cuma yang B dari 0. Nomor 6, tampilkan nama harga dan kategori dari masing-masing kategori produk dengan harga paling mahal. Jadi select kategori name, menampilkan nama kategori, maksimal unit price sebagai harga termahal. Harga maksimal dari nama kategori itu dialiasin harga termahal. From tabel product, join kategori C on P kategori ID and kategori sama dengan C kategori ID, yaitu menggabungkan ID kategori yang ada di tabel produk dan tabel kategoris. Group by kategori name, mengkelompokkan berdasarkan nama kategorinya. Ini hasilnya. Lanjut ke nomor 7, tampilkan nama-nama supplier dan nama produknya, di mana produknya memiliki harga di atas rata-rata.
company name, P product name, AFG, P titik unit price, yaitu mengambil nama company dan nama produk. Unit price itu rata-rata unit price-nya from supplier, tabel supplier, dari tabel supplier, terus join produk P on S supplier ID sama dengan P supplier ID, itu mengambil ID supplier yang ada di tabel supplier dan tabel produk, terus group by S company name, P product name itu mengelompokkan berdasarkan nama produknya dan nama kompaninya. Having AFG unit price lebih besar, select AFG unit price, itu maksudnya mengambil atau menyaring ini dulu yang dihitung rata-rata unit price-nya, terus jadinya yang disaring itu yang lebih dari harga unit price-nya. Nah, harga unit price-nya itu di sini itu 20, jadi yang lebih besar dari 20. Ini hasilnya. Lanjut ke modul 2, select city. Modul 2, selesaikan permasalahan berikut dengan memperhatikan contoh query di atas dengan menggunakan perintah cube. Tampilkan jumlah atau banyaknya karyawan yang bertempat tinggal pada suatu kota. Di sini select city, count employee ID as jumlah karyawan from employees group by cube city. Karena perintahnya itu kan pakai cube. Habis itu di sini fungsinya cube itu kita mengambil semua kemungkinan yang ada, gitu, kombinasi kemungkinan yang ada. 0 di sini itu jumlah dari semuanya ini, dari semua kota itu ada 9. Lanjut ke D yang nomor 7. Selesaikan permasalahan berikut dengan memperhatikan contoh query di atas dengan menggunakan perintah roll up. Tampilkan jumlah atau banyaknya karyawan yang bertempat tinggal pada suatu kota. Jadi di sini select city, count employee ID sebagai jumlah karyawan from employees group by roll up. Di sini ini sebenarnya nggak usah pakai ini apa-apa. Jadi mengambil kota, kan menghitung ID employee sebagai jumlah karyawan, nantinya ini tabelnya. Terus from employees, from tabel employees group by roll up city. Nah, roll up itu bedanya itu dia memiliki hierarki. Itu jadinya dihitung dulu kota-kotanya, habis itu totalnya. Bedanya sama Q. Terus yang E, selesaikan permasalahan berikut dengan memperhatikan contoh query di atas dengan menggunakan perintah grouping set atau banyaknya karyawan yang bertempat tinggal pada suatu kota. Nah, di sini tuh bedanya grouping set sama roll up sama cube itu, grouping set itu kita bisa memilih. Jadi kita ini kan memilih dikelompokkan berdasarkan city-nya, terus semua kotanya. Sekian dari saya, mohon maaf kalau tadi ada suara-suara yang mengganggu. Semoga suara saya masih bisa didengar. Sekian dari saya, terima kasih.